Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan desil dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita belajar bagaimana cara menentukan median dan juga kuartil. Mau tahu kelanjutan seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Pada video ini kita akan belajar tentang desil. Nah, kalau teman-teman sudah melihat video sebelumnya tentang kuartil dan median, nah ini cara menghitungnya nggak jauh beda. Nah, sekarang kita bahas konsepnya dulu, apa itu desil. Nah, desil adalah kumpulan datum dalam bentuk statistik peringkat atau data terurut yang dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, ini mirip dengan kuartil, yaitu, kalau kuartil yaitu kemarin, membagi dalam 4 bagian yang sama. Nah, kalau desil ini membagi data ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan ini adalah kumpulan datum atau data yang sudah diurutkan. Nah, data ini kita bagi ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pembatas setiap bagian ini, nah di sini, nah inilah yang disebut desil. Ya, ya. Nah, jadi kalau ada 10 bagian, nah berarti desilnya, nah itu ada 9. Nah, D1 sampai D9. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan desilnya. Nah, menentukan desil data tunggal dulu, oke ya. Nah, letak desil ke I ini akan sama dengan I kali dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Nah, jadi kalau teman-teman mau mencari desil kelima, maka ganti I-nya dengan 5. Maka 5 kali N tambah 1 dibagi 10. I ini 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, karena desil itu, yang mungkin itu desil ke 1 sampai desil ke 9. Sementara N ini adalah banyaknya data, N lebih dari 10. ya. Nah, ini adalah rumusnya yang akan kita gunakan untuk mencari desil data tunggal. Nah, kalau mencari I ini ada dua kemungkinan. Nah, bisa aja, pertama itu I-nya itu bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan bulat yang lebih dari 0. 1, 2, 3 itu I-nya. Atau mungkin juga ketika teman-teman mencari nilai I ini, desil ke I, hasilnya bukan bilangan asli tapi pecahan. Nah, kalau hasilnya bilangan asli, ini enak banget. Nah, karena nilai desilnya bisa langsung kita cari, yaitu datum urutan ke berapa gitu ya. Nah, X, I kali N tambah 1 per 10. Misalkan teman-teman masukkan ke rumus ini, hasilnya 5. Nah, berarti nilai desilnya adalah atau datum urutan kelima. Nah, sementara kalau hasilnya pecahan bukan bilangan asli, nah ini yang sedikit agak ribet ya. Nah, kita akan menggunakan interpolasi linear. Nanti akan ada contoh bagaimana cara menentukan desil ketika hasilnya bilangan asli dan ketika hasilnya bukan bilangan asli. Langsung kita ke contoh Kak, boleh. Diberikan data sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya, kita hitung nih. Banyak datumnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14 nih. Nah, ini ada 14. Nah, kita akan mencari yang pertama itu nilai desil keempat, kemudian nilai desil ke-7, dan nilai desil ke-9. Oke. Nah, langkah pertama, ingat di definisinya, datumnya atau data itu harus berbentuk statistik peringkat atau data yang sudah terurut. Nah, sementara di sini datanya belum terurut. Nah, ini harus kita urutkan dulu, oke ya. Nah, urutkan data terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, sekarang kita coba cari bagian A-nya, yaitu desil keempat. Kita gunakan rumus ini. Nah, kalau kita mau mencari desil keempat, maka I-nya kita ganti dengan 4, N-nya adalah banyaknya data. Nah, banyaknya datum di sini 14, berarti N-nya 14. Nah, kita cari pakai rumus ini, I-nya kita ganti dengan 4. Nah, karena kita mencari desil keempat dan ininya N-nya adalah 14 sesuai datum yang diketahui. Nah, kita hitung aja, 4 kali 14 ditambah 1 itu 15. Nah, berarti 4 kali 15 itu dibagi 10. 4 kali 15, 60. 60 dibagi 10 adalah 6. Nah,
Ternyata setelah kita menggunakan rumus ini, nah hasilnya adalah 6, bilangan asli. Teman-teman ya, bilangan asli 6, bilangan asli. Nah, jadi nilai desilnya, nah atau desil keempat itu adalah datum yang urutan ke-6. Nah, ini hasilnya 6. Jadi datum yang urutannya ke-6. Nah, kita lihat di sini. Nah, datumnya ke-6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ya 55. Nah, jadi desil keempatnya adalah datum ke-6 yaitu 55. Simpel ya, mudah ya. Nah, sekarang kita coba bagian yang B. Kita tulis lagi data terurutnya. Kita akan mencari desil ke-7. Nah, kita pakai rumus yang sama. I-nya kita ganti dengan 7, N-nya itu 14 sama 7 kali 14 tambah 1 dibagi 10. Maka 7 kali 15 bagi 10 berapa tuh? 105 dibagi 10 jadi 10,5. Nah, oke. Ternyata hasilnya itu bukan bilangan asli. Nah, jadi kita akan menggunakan interpros linear. Nah, caranya seperti ini. Desil ke-7 ini kan 10,5 tuh samanya 10 ditambah 0,5 kan. Nah, jadi 10-nya ini datum ke-10, X10 ditambah, nah 0,5-nya kita kalikan dengan selisih, ini kan 10 nih. Nah, dengan yang sesudahnya berarti datum ke-11 dikurangi datum ke-10. Ya. Nah, jadi kalau misalkan hasilnya 7,6 berarti akan sama dengan 7 ditambah, ini kan 0,6 nih. Nah, 0,6 dikali berapa? Nah, X7 dengan X selanjutnya X8 berarti kurangi X7. Nah, kalau misalkan hasilnya seperti ini, paham ya? Ya. Nah, ini hasilnya itu 10,5 berarti datum 10 ditambah 0,5. 0,5 kan kita akan dikalikan dengan selisih datum ke-10 dengan, nah setelahnya X11 dikurangi X10. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita masukkan aja nilainya. Datum ke-10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 75 ditambah 0,5 kali datum ke-11-nya ini kan 80. 80 dikurangi datum ke-10, 75. Nah, jadi 75 ditambah 0,5 dikali 80 kurangi 75 itu ada 5. 75 ditambah 0,5 dikali 5 itu 2,5. Nah, ini kita jumlahkan aja. Nah, jadi 77,5. Nah, ini adalah nilai desil ke-7. Nah, ini maksudnya interpolasi linear ini ya. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kita akan cari bagian C, kita hapus dulu. Kita cari bagian yang C, nilai desil ke-9. Nah, sama kita pakai rumus yang tadi, I-nya kita ganti dengan 9, N-nya masih 14. Jadi 9 dikali 14 tambah 1, 15 dibagi 10. Maka, nah 9 kali 15 itu 135 dibagi 10 itu 13,5. Nah ya, lagi-lagi bukan bilangan asli. Nah, kita pakai interpolasi linear lagi. Nah, teman-teman perhatikan di sini kan 13,5. Berarti 13 ditambah 0,5. Nah, jadi X13 ditambah 0,5 dikali, nah X4. Nah, setelah 13 X14 dikurangi X13. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita cari nilai D9 yaitu X13. Nah, di sini kan ada 14. X13 ini berarti di sini. Ya, oke ya. 85 ditambah 0,5 kali X14-nya yang ini 88 dicurangi 85. Nah, sehingga kita peroleh 85 ditambah 0,5 dikali 3, nah itu ya. 0,5 kali 3 itu kan 1,5. Nah, ditambahin 85 jadi 86,5. Nah, ini adalah nilai desil ke-9. Simple ya. Oke, mudah ya. Nah, ingat ini 0,5 itu dari sini teman-teman ya. Jangan ambil kesimpulan, oh kalau ini 0,5 sama, jadi enggak ya, beda ya. Oke. Nah, kalau misalkan 10,2, nah berarti 0,2 bukan 0,5. Itu. Oke ya. Paham ya? Ini 13,05. 13,01. Oh, berarti bukan 0,5 tapi 0,01. Jadinya gitu. Oke ya. Jelas ya? Paham ya? Paham tuh? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara menentukan desil untuk data berkelompok. Nah, kita mulai dari distribusi frekuensi dulu. Nah, data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi.
Formulanya itu seperti ini, hampir sama dengan kuartil, ya kan? Teman-teman yang sudah mempelajari di video pembelajaran sebelumnya hampir sama ya caranya itu. Nah, kalau kuartil I-nya itu per 4. Nah, karena kuartil itu membagi data membagi 4 yang sama. Nah, kalau desil itu membagi data 10 bagian yang sama. Nah, ini adalah bedanya I per 10 untuk desil. Kalau nanti persentil itu membagi data menjadi 100. Nah, berarti nanti di sini I per 100 gitu ya. Ya. Nah, ini akan rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan desil data berkelompok. Keterangan DI ini adalah kuartil ke I-nya itu I1 sampai 9, bilangan asli. Kemudian TBI tepi bawah kelas desil ke I. Kemudian N sama dengan jumlah semua frekuensi, sigma F min I itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, dan FI ini adalah frekuensi kelas I, dan P-nya adalah panjang kelas. Ya. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Contohkah? Contoh boleh. Tentukan D3 dan D5 dari data berikut. Ya. Nah, karena kita akan menggunakan sigma F jumlah frekuensi kumulatif, nah maka kita tambahin lagi satu kolomnya untuk jumlah frekuensi kumulatifnya. Dan di sini sama dengan ini tetap 6, di kelas keduanya ini 6 tambah 4 itu 10. Nah, di sini berarti 10 tambah 9 19, dan seterusnya 19 tambah 14 33. Lalu tambah 10 43, tambah 2 45, ditambah 5 50. Nah, 50 ini sama dengan frekuensinya, semua frekuensinya atau N ya. Kita akan mencari desil ketiga atau D3. Nah, berarti D3 itu tepi bawah desil ketiga ditambah, nah I-nya kan 3. Jadi 3 per 10 kali N dicurangi sigma F min 3 dibagi F3 lalu dikalikan panjang kelasnya. Kita butuh TB3, sigma F dan F3. Nah, ini kita hitung yang ini dulu. Nah, kita cari dulu 3 per 10 N untuk menentukan kelas desil. 3 per 10 N berarti 3 per 10 kali 50. Nah, kita peroleh 15. Nah, kita lihat 15. Nah, sigma F 15 itu di mana? Ini 6 masih kurang. 10 masih kurang juga. 19. Nah, berarti di sini nih. Nah, ini adalah kelas desil ketiga. Ya. Itu adalah kelas desil ketiga. Nah, tepi bawahnya berapa? Nah, 43 dikurangi 0,5. Jadi 42,5. Kemudian yang kita butuhkan apalagi? Nah, sigma F min 3. Jumlah frekuensi sebelumnya, sebelum kelasnya gitu ya, berarti 10. F berarti kemudian F3-nya, frekuensi kelasnya ketiganya. Ingat kolom ini tuh adalah untuk kumulatifnya. Nah, yang kita lihat nih di sini frekuensi 9 F3-nya. Panjang kelasnya berapa? Tinggal 37 kita curangi 31, hasilnya adalah 6. Ya. Kita udah dapat semua yang kita perlukan, kita masukkan ke rumusnya. Ya. Desil ketiga itu tepi bawah kelas ketiga itu 42,5, kemudian 3 per 10 kali N-nya. Nah, tadi 15 dikurangi. Nah, jumlah frekuensinya sebelumnya adalah 10. Kemudian kita bagi frekuensi kelas desil ketiganya itu adalah 9 dikalikan panjang kelasnya yaitu 6. Ya. Nah, kita hitung 42,5 ditambah 15 kali 10 5 dibagi 9 kali 6. Nah, sehingga 5 kali 6 30 dibagi 9 30 per 9 itu 3,3 ditambahkan 42,5 hasilnya 45,8. Nah, silakan kalian untuk latihan soalnya kerjakan untuk mencari desil kelima. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari desil data berkelompok yang disajikan dalam histogram, dalam bentuk histogram. Contoh Kak, perhatikan histogram berikut, tentukan desil 7 dari data tersebut. Oke, nah ini histogramnya. Nah, kita akan mencari desil ke-7. Nah, sebelumnya kita akan tentukan dulu N-nya teman-teman. Nah, desil ke-7 berarti rumusnya seperti ini. D7 sama dengan tepi bawah ke-7 desil kali 7 per 10 kali N dikurangi sigma F min 7 per F7 dikali panjang kelas. Nah, kita akan mencari 7 per 10 N. Nah, kita hitung dulu N-nya. N itu adalah jumlah semua seluruh frekuensi masing-masing kelas atau jumlah semua frekuensi setiap kelas. Ya. Nah, kelas pertama bagian di sini frekuensinya berapa? Ini frekuensinya 6. Ini frekuensinya 8. Ini
frekuensinya 15, ini 12, dan ini adalah 9. Itu adalah frekuensi masing-masing kelas. Nah, kita jumlahkan 6 tambah, nah kita peroleh 50. Oke ya. Nah, jadi kita bisa menghitung 7/10 N. Kita bisa hitung 7/10 kali N-nya itu 50. Nah, 50 dibagi 10 itu 5. 7 kali 5 itu 35. Nah, kita hitung. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya. Caranya kita jumlahkan. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 15. 11 ini adalah 29. Masih kurang ya, kita mau mencari 35. Kemudian 29 ditambah 12, 41. Nah, udah lebih dari 35. Oke. Berarti, nah ini adalah kelas desilnya. Dari desil 7 ya, ada. Nah, tepi bawahnya bisa kita cari yang ini nih. Nah, kenapa ini? Nah, banyak pertanyaan di video sebelumnya. Nah, jadi kenapa nggak dikurangi 0? Nah, ini bukan, yang ada di sini adalah tepi bawah. Bukan batas bawah ya, bukan batas bawah. Nah, kemudian kita cari sigma F-7, sigma F-7 jumlah frekuensi sebelumnya berarti 29. Atau teman-teman hitung 6 tambah 8 tambah 15 itu adalah 29. Oke, sekarang kita cari F7-nya atau frekuensi ke-7-nya, desil ke-7-nya itu adalah 12 dan panjang kelasnya adalah 5. Atau teman-teman kurangi masing-masing tepi bawah yang berurutan. Sekarang 40,5 dikurangi 35,5 itu hasilnya 5. Atau yang ini juga boleh. Nah, panjang kelasnya berarti 5. Nah, semua informasi yang kita perlukan sudah ada. Tinggal kita hitung substitusi. Nah, tepi bawahnya 50,5. Kemudian 7/10 N-nya itu 35 dicurangi sigma F7 ini adalah 29 dibagi F7 itu 12 lalu dikali panjang kelasnya adalah 5. Nah, jadi 50,5 ditambah 35 dikurangi 29 itu 6 dibagi 12 dikali 5. 6/12 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. 1/2 kali 5 itu 2,5. 2,5 kita tambahkan dengan 50,5 maka hasilnya adalah 53. Nah, ini adalah desil ke-7 dari data, dari penyajian data histogram ya. Gampang ya. Nah, jadi kalau mau mencari desil itu nggak jauh beda dengan cara mencari kuartil. Begitu juga dengan mencari persentil seperti itu. Nah, segitu aja mungkin yang dapat kakak sampaikan. Latihan soalnya silahkan kalian cari. Desil kelima di slide sebelumnya, silakan dikerjakan di buku latihan soal. Jangan lupa dikirim ke sekolahan ID. Kakak Bima Gusti Ramadan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.